Halo Cinecrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. And you know the drill lah ya. Kalau ada film Joko Anwar baru, pasti ada video soal teori. Sebenarnya aku kemarin agak-agak maju mundur sih. Mau bikin video teori nggak ya? Mau bikin apa sih cocoklogi atau apa sih ngebaca simbol dan lain sebagainya. Gue jujur agak-agak ragu, agak maju mundur, agak berpikir berkali-kali. Tapi kemudian ada salah satu subscriber tuh ngomong kalau wah bikin dong bang film Jokan tanpa teori itu seperti Gibran tanpa AI. Gue pikir-pikir nggak salah juga sih, bener juga ya, kayak rada-rada hambar gitu kan ya. Kalau misalkan ada film Jokan kok kita nggak coba ngebahas secara lebih mendalam. Jadi oke lah kalau begitu kita bikin saja video teorinya. So welcome to teori tentang Bukit Duri. Tapi sebelumnya gimana? Gue yakin mayoritas dari lu yang nonton video ini pastilah udah nonton Pengepungan di Bukit Duri. Gimana menurut lo? Apakah itu film Jokan yang bisa dibilang top tier? Atau mungkin lo ngerasa itu mid? Atau bahkan mungkin lo ngerasa oh ini yang gue paling gak suka nih? Silakan komen di bawah deh. Gak usah takut, Jokonya baca gak apa-apa. Dia open to any critics kok. Jadi silakan kalian tulisin opini kalian soal Pengepungan di Bukit Duri itu gimana. Dan isi juga di skorefilm.com itu ramaikan lah film-film Jokan tuh pasti rame ngisi skornya. Kayak kemarin Siksa Kubur juga banyak banget kan. Oke, tapi kali ini gue agak beda sih konsepnya ya. Dalam video teori atau video in-depth review ini dibandingin video-video gue yang lain soal film-film Jokan, Pengabdi Setan, Siksa Kubur. Kali ini agak beda karena gue lihat pun Joko di Pengepungan di Bukit Duri juga agak berbeda ngasih treatmentnya. Di film-film dia selama ini emang selalu ada keresahan, dia selalu berusaha untuk say something, untuk ngeritik sana sini, nyentil ini itu. Tapi somehow gue gak pernah ngerasa di film-filmnya Joko itu semarah ini. Bahkan gak usah nonton filmnya deh. Kalau lu perhatiin pada saat gue sama Arya tuh live stream ya bareng Joko beberapa hari yang lalu tuh, bisa lu cek ulang. Atau buat yang belum nonton bisa nonton tuh live-nya, ada replaynya. Bahkan kalau gue lihat di situ ya, pada saat Joko itu coba jelasin soal ini film tentang apa, isu yang diangkat, gue gak pernah ngelihat dia itu sekesel dan semarah itu sampai stres nyeritain soal isu-isu rasisme dan segala macam. Dan itu kemarahan yang dia luapkan di film ini. Gue jadi ngerasa oke, ini sesuatu yang beda nih. Joko selalu ngomong kalau filmnya itu personal, and yes, I agree. Di tiap filmnya itu memasukkan elemen-elemen personal, tapi gue ngerasa Bukit Duri ini jauh lebih personal, jauh lebih intimate, jauh lebih marah daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan kalau ngomongin teori ya, misalkan lu udah nonton filmnya, gue yakin lu juga akan setuju kalau oke lah, lu akan tetap bisa masukin koneksi-koneksi ke film-filmnya Joko yang lain. Lu tetap akan bisa bikin cocok logi, lu tetap akan bisa membangun apa sih itu namanya, Joko Anwar Cinematic Universe ya, dengan apapun yang lu temukan di film ini tetap akan bisa. Tapi somehow Bukit Duri ini kerasa lebih stand alone gak sih? Di saat film-film Jokan yang lain itu mengambil latar di ya, dunia antah berantah, mungkin Indonesia tapi Indonesianya antah berantah banget. Nah kalau di Bukit Duri iya ini dystopian, ini Indonesia versi alternatif, but still kerasa sangat Indonesia. Ini kayak eksis di universe yang beda dibandingin film-film Joko yang lain. Jadi pada saat gue nonton kemarin juga gue udah langsung memantapkan. Makanya gue maju mundur kan mau bikin teori apa enggak. Karena pada saat nonton gue udah mikir kayaknya kali ini gue gak akan bikin teori nih. Atau kalaupun bikin formatnya bukan seperti teori cocok logi kayak yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Ya karena ini film terlalu relevan, terlalu penting, terlalu menusuk untuk kemudian gue bikinin teori. Jadi daripada gue bikin teori, gue juga pengen menyampaikan keresahan gue seperti apa yang dilakuin sama Joko di filmnya. Mungkin di sini tetap akan ada sedikit 1-2 teori lah gue selipin just for fun, but this time gue lebih pengen membaca lebih dalam salah satu poin yang coba disampaikan sama Joko di filmnya. Sebenarnya poin ini udah sempat dibahas di postingan IG Cinecrip ya. Mungkin ada yang pernah baca juga beberapa hari yang lalu, itu dikompos sama beberapa tim Cinecrip termasuk gue juga. Udah sempat di-mention sedikit di situ, cuman di video kali ini gue pengen elaborasi karena kan kalau di postingan IG ya cuman permukaan aja ya, pendek aja gitu, trivia aja. Belum digali secara lebih dalam. So di video kali ini gue pengen elaborasi poin-poin yang ada di IG itu. Tapi sebelum lanjut, gue tekankan ya, mungkin buat yang belum sadar, mungkin buat yang belum pernah nonton video-video teori, cocok logi atau simbol-simbol yang pernah gue bikin di Cinecrip, ini akan spoiler
spoiler. So kalau misalkan lu entah gimana ya, belum nonton Bukit Duri tapi kok ngeklik video ini, gue nggak tahu. Tapi kalau somehow itu terjadi pada lu, stop, tonton dulu filmnya, baru balik lagi ke sini karena ini akan ngomongin spoiler sampai ke endingnya ya. Jadi spoiler alert. Oke, yang mau gue omongin kali ini adalah soal seni. Awas lu kalau misalkan ada yang ngomong seni adalah ledakan bang, awas anjir. Seni adalah ledakan. Ya, Bukit Duri emang adalah film tentang rasisme. Ini ngomongin soal rasisme ke etnis Cina, ke orang-orang marginal, betul. Tapi ada satu hal yang secara subtle, secara tersirat tuh mau Joko sampein di sini, mau Joko omongin, yaitu soal gimana seni adalah hal yang penting banget kalau kita ngomongin eksistensi sebuah bangsa. Oke, kita bahas dari awal ya. Kita bahas dari settingnya dulu. Settingnya adalah di SMA Bukit Duri namanya ya. Dan di situ karakter utama kita Edwin yang diperanin sama Morgan Oey itu datang masuk sebagai guru pengganti. Dan mapel yang dia ajar adalah mata pelajaran kesenian. Dia adalah guru seni. Itu mata pelajaran yang nggak memunculkan interest buat para murid-muridnya. Mereka tuh nggak suka sama mata pelajaran kesenian. Bahkan si Edwin sendiri mengakui itu, ngomong itu secara gamblang. Gue lupa dialog pastinya gimana, tapi kan pada saat awal dia datang ke kelas, dia ngomong kalau bapak tahu kesenian itu mata pelajaran yang dianggap remeh, yang kalian tuh nggak suka. Kelas yang diajar sama si Edwin itu miniatur dalam tanda kutip ya, miniatur dari bangsa. Dunia yang dijadiin latar sama pengepungan Bukit Duri adalah dunia negara yang nggak memandang seni sebagai suatu hal yang penting. Coba lu lihat aja pada saat filmnya itu pindah ke latar di luar sekolah ya, kan ruang kelas itu adalah miniatur, cerminan dari sesuatu yang lebih besar, dunia yang lebih utuh. Nah, coba pada saat karakternya itu masuk ke dunia luar, lu akan melihat hal yang sama. Gak ada jejak dari seni, yang ada cuman kerusuhan, kehancuran. Gak ada jejak seni sedikit pun. Satu-satunya bentuk seni yang bisa kita temui di film ini adalah pada saat settingnya pindah ke bar pecinan. Itu kita bisa ngelihat seni di sana. Orang-orangnya nyanyi, orang-orangnya joget, main musik, ngeband. Tapi kan itu cuman sebagian kecil banget dari dunia filmnya. Kecil banget. Bahkan bukan cuman kecil, itu bagian dunia yang diasingkan, underground. Tapi kalau kita ngomong the whole nation, gambaran besarnya ya ini negara yang gak peduli sedikit pun sama seni. Ini adalah dunia tanpa seni, simpelnya kayak gitu. Nah, mungkin beberapa dari lo akan bertanya-tanya, emang seni sepenting itu bang? Kayak orang juga bisa hidup tanpa seni anjir, bisa makan tanpa seni. Sebuah dunia, sebuah negara gak akan runtuh tanpa seni. Mungkin beberapa orang akan ngomong seperti itu ya. Tapi faktanya orang-orang besar, seniman lah, atau mungkin politikus, atau mungkin sejarawan, ahli itu berpendapat yang berbeda. Kalau misalkan kita mau mengquote omongan-omongan dari mereka, ada yang bilang kesenian suatu bangsa adalah ekspresi bagi jiwanya. Negara yang mengacuhkan kesenian dan para seniman itu tidak akan bisa eksis. Terus kebudayaan sebuah negara itu dinilai dari seninya. Tanpa seni, tanpa apresiasi terhadap seni, terhadap seniman, sebuah bangsa tuh gak akan bisa hidup. Gak punya jiwa, gak punya nadi, gak punya hati. Makanya Indonesia versi distopia di film Pengepungan di Bukit Duri itu hancur banget. Dasar negara Indonesia di film Bukit Duri itu, which is Pancasila ya, kan udah gak dihargai lagi. Makanya di ending nih, kita ngomongin ending ya. Di ending itu lu kan bakal ngelihat karakter Panca yang dulu tuh sempat suka sama kakaknya Edwin ya, si Sylvie, yang kemudian tuh kabur, terus kemudian di ending tuh nolongin Edwin. Nah, kan dia datang tuh Panca tuh. Nah, lu lihat kan tangannya itu ada bekas luka kan? Bekas luka pada saat dulu masih kecil dia berusaha nolongin Sylvie. Nah, ya seperti namanya, Panca itu merepresentasikan Pancasila. Bekas luka di tangan Panca itu menandakan rusaknya Pancasila. Gimana Pancasila itu dilukai, dihancurkan. Silanya, which is gue rasa kalau mau agak-agak jauh gitu ya, cocok logi, sila itu diwakili oleh Sylvie. Silanya itu berarti kan sudah dinodai, diperkosa, dibunuh. Sekacau itu negaranya. Negara tanpa seni itu dasar negaranya sendiri dihancurkan, dilukai. Dan kalau kita ngomongin simbol-simbol yang ditanamkan oleh Joko ya, nanti pada saat adegan pengepungannya itu udah mulai berlangsung, itu ada scene dimana pensil dari karakter Kristo. Mana pensil? Pensil dari karakter Kristo, which is digambarin itu adalah seorang seniman juga yang diperanin sama Andy Arfian, tuh pensilnya jatuh. Lu inget-inget deh, mungkin ini sesuatu yang akan miss di banyak orang karena dianggap gak penting, tapi ada scene pensil tuh jatuh, terus kemudian diinjak. Itu kelihatannya remeh banget ya, tapi sebenarnya itu scene penting. Kenapa? Karena Joko itu sampai ngasih
close up di situ. Kayak itu tuh bener-bener nunjukin seberapa penting adegan itu, seberapa penting momen pensil nih, benda yang kelihatannya nggak penting dan remeh ini diinjek. Karena di situ Joko mau ngeliatin pensil ini adalah tool dari seniman ya, alat dari seniman, sesuatu yang dipakai untuk menggambar, membuat karya seni. Dan di film ini pensil yang diinjak itu ya menandakan gimana seni itu diinjak-injak, dihancurkan. Bahkan nggak ada yang ngeh kan ya, pensil jatuh ya udah, saking orang nggak memandang ini, memandang seni sebagai benda penting, nggak ada yang memperhatikan pensil itu jatuh, keinjak, rusak, nggak ada yang merhatiin. Apa yang terjadi pada pensil yang jatuh dan diinjak itu? Kemudian nantinya pensilnya itu diambil sama salah satu anak buahnya Jeffrey, terus kemudian dipakai untuk nusuk orang, nusuk Kiki Narendra ya. Nah itu lebih bahaya lagi coy. Itu kayak mau ngomong nih, seni yang diwakili oleh pensil tool ini kalau jatuh di tangan orang yang salah itu udah beda, udah bukan lagi sesuatu yang memberikan jiwa, memberikan nyawa, memberikan hati, tapi berubah jadi sesuatu yang bisa melukai, bisa membunuh, bisa menghancurkan. Sama kayak sekarang, itu kondisi yang terjadi di Indonesia, di dunia sama. Banyak orang menamai dirinya itu seniman, ngomong bisa bikin karya seni, memakai tool seni, mengatasnamakan diri sebagai agen yang memajukan dunia seni, modernisasi seni, terus dengan gampang dia membuat dalam tanda kutip karya seni pakai AI tanpa dia peduli kalau apa yang dia lakuin itu bisa membunuh. Sekali lagi, membunuhnya quote ya, membunuh the real artist, seniman yang sesungguhnya, bisa membunuh bentuk kesenian itu sendiri, bisa mati bentuk kesenian itu sendiri. Dan sekali lagi, di saat bentuk kesenian itu sudah mati, para seniman udah nggak dianggap penting, modar bangsa tuh. Jadi sesuatu yang terjadi di Bukit Duri, kalau kita ngomongin seni itu deket banget sama negara kita. AI itu kan sama, itu adalah bentuk dimana seni itu udah nggak lagi dihargain. Mata pelajaran seni nanti diubah tuh, jadi lu mata pelajaran lu mengkompos gambar dari AI, masukin prompt, nggak ada lagi nih menggambar pakai pensil tuh bisa jadi nggak ada. Bener-bener terjadi itu, pensil jatuh, pensil hancur, diinjak, itu bener-bener terjadi in real life. Pengepungan di Bukit Duri ini bicara tentang apa jadinya sebuah negara di saat sudah nggak punya jiwa seni, sense of art itu sudah hilang, bahkan menyalahgunakan seni itu sendiri. Dan film ini sendiri adalah bentuk seni ya, bentuk seni yang Joko bikin sebagai cara dia untuk berkontribusi terhadap masalah yang ada di negara ini, dengan harapan itu filmnya bisa mengingatkan atau even better bisa menumbuhkan kemanusiaan di hati penontonnya yang udah mulai terkikis ya di negara ini karena rasisme. Dan kalau ngomongin harapan, buat gue simbol harapan di film ini adalah karakternya Christo. Ini kembali kita ngomongin ending nih. In the end kan karakter yang selamat selain Edwinnya si Morgan ya, itu kan ada dua, yaitu si Christo sama si Ibu Diana yang diperanin Hana Malasan. Yang selamat kan dua itu. Nah si Bu Guru ini buat gue adalah perlambang Ibu Pertiwi negeri, makanya yang dipilih sama Joko adalah perempuan di sini. Jadi walaupun filmnya itu sebenarnya bleak banget ya, gelap banget, kelam banget, depresif banget, raw banget, tapi Joko tuh tetap berusaha ngasih harapan dengan membuat karakter yang melambangkan Ibu Pertiwi, Mother Earth itu tetap hidup. Masih ada harapan untuk kita. Dan simbol harapan itu kayak tadi gue bilang adalah Christo dengan seninya. Jadi gue rasa ya bukan kebetulan juga di saat karakter dia itu dinamai Christo. Christo sounds like Kristus, Messiah. Jadi kalau ditanya siapa sebenarnya Messiah di film ini, bukan Edwin, Christo. Siapa yang bisa menyelamatkan, kalau in real life ya, menyelamatkan bangsa ini, Indonesia, dari rasisme, fasisme, apapun itu yang akan menghancurkan, ya kalian teman-teman seniman di luar sana dengan hati dan jiwa kalian. So teruslah berkarya dan berkesenian. Asik. Sekali lagi ya, kali ini gue gak tertarik untuk bikin teori cocoklogi, tapi kalau misalkan ada yang punya mungkin cocoklogi, ini hero sase nongol bang, mereka yang menghembuskan rasisme, silakan, gak apa-apa, tuliskan di kolom komentar. Tapi kalau gue kali ini, gue rasa ada hal yang lebih penting, lebih urgent untuk gue sampaikan daripada teori dan cocoklogi. Tapi silakan kalau ada yang punya teori, karena gue sendiri jujur gak jalan otak gue untuk ngomongin teori pada saat gue nonton, kayak aduh anjing, gue gak mood ngomongin teori tuh. Ini ada sesuatu yang lebih meresahkan untuk gue bahas, jadi gue bikin video ini. Atau kalau ada yang pengen pointing sesuatu yang lain yang mungkin belum pernah dibahas di medsos sama orang-orang, wah
ini gue nemuin Easter egg bang, silakan tuliskan. In the end tetap ini adalah filmnya Joko Anwar. Film Joko Anwar itu paling seru kalau didiskusiin setelah nonton. So go ahead, tuliskan komentar kalian. Oke, dan seperti biasa gue ingetin buat yang pengen join membership Cinecrip, bisa join, bisa lo lihat setiap benefit itu setiap tier itu benefitnya apa aja. Silakan lo lihat, ada di home Cinecrip kok keterangannya di situ. And thank you so much buat teman-teman yang masih join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini ya dari tier Besti, La Familia. Thank you so much. Oke, dan kalau gitu, gua Rashid Hari. Sampai ketemu di video-video berikutnya dan selamat berkesenian.